Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ufriza Silva Masaid dengan NPM 20101040004. Kemudian ada Dika Nurita dengan NPM 20101040006. Dan yang terakhir ada Krisna Rizky Adi dengan NPM 20101040031. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi pemerintah pusat. Pada materi akuntansi pemerintah pusat ini, kami ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada karakteristik pemerintah pusat, kemudian yang kedua ada struktur dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian yang ketiga ada siklus akuntansi, dan yang keempat kita akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Masuk pada pokok pembahasan pertama, jadi kita akan mengetahui tentang karakteristik atau ciri-ciri akuntansi pemerintah pusat. Nah, apa saja sih karakteristik dan ciri-cirinya itu? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, ciri-ciri ataupun karakteristik yang pertama yaitu ada basis akuntansinya yaitu cash toward accrual. Jadi pada basis akuntansi itu yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah itu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan juga ekuitas dalam neraca. Kemudian yang kedua ada sistem pembukuan berpasangan. Jadi dalam sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Kemudian yang ketiga ada dana tunggal. Jadi kegiatan akuntansi yang mengacu pada Undang-Undang APBN sebagai landasan operasional, dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. Kemudian, ciri-ciri yang keempat itu ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Kemudian yang kelima ada bagian akun standar. Nah, pada akuntansi pemerintah pusat itu menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Oke, yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. APP mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan juga pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban akuntansi, dan juga pelaporan keuangan. Untuk materi yang kedua yaitu struktur dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Proses penyusunan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Yang kedua, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Yang ketiga, dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya. Yang keempat, rencana kerja dan anggaran atau RKA disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan disertai dengan perkiraan belanja. Yang kelima, RKA disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Untuk yang keenam,
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Yang ketujuh, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Yang kedelapan, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Yang kesembilan, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi, terutama siklus akuntansi pada pemerintah pusat. Kerangka umum sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat ini terdiri dari dua sistem utama, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi bendahara umum negara atau disingkat sebagai SABUN, dan yang kedua ada sistem akuntansi instansi atau SAI. SABUN ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan juga penggunaan anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. SABUN ini dibagi lagi menjadi beberapa subsistem. Yang pertama ada sistem akuntansi pusat yang bercabang lagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN dan sistem akuntansi umum atau SAU, dan keduanya ini menghasilkan laporan arus kas dan neraca keuangan kas umum negara. Yang kedua ada sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah atau disingkat sebagai SAUP dan H. Sistem akuntansi ini menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, serta neraca, dan dilaksanakan oleh Dirjen Pengelolaan Utang. Yang ketiga ada sistem akuntansi investasi pemerintah atau disingkat sebagai SAIP. Sistem akuntansi ini menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca pada data transaksi investasi permanen sebagai bahan penyusunan laporan investasi dan dijalankan oleh Dirjen Pengelolaan Utang. Yang keempat ada sistem akuntansi penerusan pinjaman atau disingkat sebagai SAPP. Sistem akuntansi ini menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca pada mekanisme penerusan pinjaman. SAPP ini dilaksanakan atau dijalankan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Yang kelima ada sistem akuntansi transfer ke daerah atau disingkat sebagai SATD. Sistem akuntansi ini menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca pada transaksi transfer pemerintahan daerah dan dijalankan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Yang keenam ada sistem akuntansi bagian anggaran, pembiayaan dan perhitungan atau SABAPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga Departemen Keuangan dan menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada sistem akuntansi transaksi khusus atau SATK yang dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi badan lainnya atau disingkat sebagai SABL. Sistem akuntansi menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca atas transaksi badan lainnya. SABL ini dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan. Selanjutnya kita ke bagian sistem akuntansi instansi yang merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran. SAI ini dibagi menjadi beberapa subsistem, dua subsistem, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi keuangan atau SAK, dan yang kedua ada sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau disingkat sebagai SIMAK BMN. Selanjutnya ada laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. LKPP ini adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat sebagai APBN yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang kemudian disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat atau LKPP disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit oleh pihak BPK. Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dari pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran satu periode. Yang kedua ada neraca pemerintah, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga ada neraca pemerintah pusat, yang merupakan konsolidasi dari neraca SAI dan neraca SAKUN. Yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Yang kelima adalah laporan arus kas pemerintah pusat, yang merupakan konsolidasi dari laporan arus kas seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Yang keenam adalah laporan operasional. Yang ketujuh adalah laporan perubahan ekuitas. Yang kedelapan ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disingkat sebagai LPSAL. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan pusat memberikan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan paparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.